Melayani haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Salam, selamat pagi, selamat malam waktu Jerman. Ya, Rosalin, apa kabar? Ya, luar biasa. Luar biasa ya, sehat semua ya? Enggak, cuman ini kemarin dapat kabar Pak John, Sarah kan Ya. ada di Indonesia. Ya, benar. Cuma 1 minggu dan hari ini akan pulang. Tapi rupanya kemarin dulu Jerum masuk rumah sakit. Dia panas sama buang-buang air. Nggak tahu nanti mereka masih bisa terbang atau enggak. Nanti minta tolong deh Pak John doain. Ya, kami doakan. Kiranya mereka boleh terbang kembali. Amin. Iya, mereka cuma 1 minggu di sana untuk lihat anaknya itu yang mau dia ambil tuh Pak John. Ya, kita doakan ya supaya Tuhan tolong dilancarkan, dimudahkan. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak John. Sama-sama. Selamat pagi Bu Andri, Bu Indriani. Waduh, kembaran ini. Oke. Indriani, Andriana. Oke, baik, kita akan memuji Tuhan langsung ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, dia sungguh baik bagi kita semua. Amin ya. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, katakan Yesus tetap baik. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bagi namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika. Nanti setelah itu baru Ibu Indriani ya akan doa untuk peneguhan firman. Silakan Bu Andri berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak John. Shalom Bapak Ibu Oke, semuanya. shalom. Praise God. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Ya, Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Bapa, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah menjaga kami bahkan di sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah layakkan kami untuk datang duduk di bawah kaki-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami agungkan untuk selama-lamanya. Bapa, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, di dalam menerima firman. Berkatilah Pastor John yang akan menyampaikan firman-Mu ini Bapa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai Pastor John sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya apa yang disampaikan Pastor John dapat kita terima dan dapat kita semua lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa,
kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andriana ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah di pagi hari ini buat Tuhan untuk kita sekalian ya. Oke, Tuhan memberkati ya. Shalom, selamat malam Pak Bruri, Rusalin, puji Tuhan ya. Ya, malam. Ya, puji Tuhan. Nanti semua kita akan ambil bagian ya dalam ibadah pagi hari ini. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun saya akan bertanya dulu, apakah ada yang tahu hari ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 111 Pak John. Iya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-611 ya. Dan sebuah tema yang indah buat kita semua di pagi hari ini, yaitu kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya. Oke. Jadi kalau kita bertanya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya? Ya. Ada ya, pasti ada. Amin. Lalu kalau itu, saudaraku, tidak ada kerelaan, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Pasti tidak ada ya. Jadi kalau orang buat rencana, dia harus rela melakukannya ya. Kalau dia tidak rela melakukannya, maka tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya ya. Sederhananya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kita tentunya punya rencana-rencana di dalam kehidupan ini ya. Rencana ke depan apa dan seperti apa, dan kita benar-benar rela melakukan itu. Baru di situ kita bisa lihat kemuliaan Allah akan dinyatakan ya. Tapi kalau hanya sekedar rencana tapi tidak rela melakukannya, maka saya percaya juga tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Oke. Nah, mari kita akan lihat nats Alkitab kita dulu sebagai penuntun kita di hari ini ya. Nats Alkitab kita terambil dari Yesaya 46 ayat 10. Ya. Oke. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 46 ayatnya yang ke-10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Amin. Ini yang namanya rencana kerelaannya. Ini adalah Tuhan. Shalom Bu Fang Fang Lai. Praise God. 611 ya. Oke. Ya, tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya. Ya, ada banyak orang buat rencana tapi pada waktunya dia tidak rela melakukannya. Ya, saudaraku, itu namanya apa? Omdo. Tahu Omdo ya Bapak Ibu? Ada yang tahu Omdo? Omong doang ya. Omdo itu omong doang salah satu. Tapi dia punya rencana tapi tidak rela melakukannya. Nah, ini dia. Bapak Ibu, itu sama dengan orang-orang Farisi, itu omdo, omong doang. Oke. Haleluya. Mari kita akan lihat ya. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan ya, Bu Fang Fang Lai, Yesaya 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya. Siapa yang memberitahukan ini? Tuhan sendiri ya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian itu akan terjadi, Bapak Ibu ya. Yang belum terjadi. Ini dahsyat, ini bicara juga tentang sebuah nubuatan yang akan terjadi. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Ya, dari zaman dulu tuh apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai. Amin, Bapak Ibu sekalian, ini artinya dia melakukan keputusan rencananya itu. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Wow. Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap kita
yang punya rencana seperti Tuhan punya rencana keselamatan itu menyelamatkan manusia berdosa, dia laksanakan. Nah, kita pun begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai nanti seperti calo ya, tahu calo ya, yang ada di terminal bus, yang ada di Sosaku, ya di bandara, Bapak Ibu sekalian, dia hanya ajak orang berangkat, tapi dia sendirinya nggak berangkat, Bapak Ibu, yaitu calo. Ada banyak orang Kristen itu jadi calo, Sosaku. Nah, saya nggak mau jadi calo ya. Semua kita tentunya juga nggak mau jadi calo. Kita mau jadi orang yang benar-benar menjadi pelaksana firman ya. Yesus berkata, Saudaraku, berbahagialah orang yang apa? Mendengar dan melakukan firman. Kalau dengar saja itu nggak cukup. Dengar itu kita dengar, iman kita bertumbuh. Tapi kita juga melakukan firman itu. Katakan amin ya. Nah, ini dia. Ini yang namanya kerelaan, rencana kerelaan ya. Rencana kerelaan ada di sini. Oke, kita akan lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam rencana kerelaannya, melakukan kehendak Tuhan akan dilaksanakan sepenuh hatinya. Nah, lihat ya. Jadi kalau orang rela melakukan apapun, dia akan melakukan dengan sepenuh hatinya. Nah, hati yang seperti inilah yang Tuhan cari dari hidup kita semua. Saudara-saudara tahu kenapa Daud itu disayang Tuhan? Karena Tuhan lihat hatinya, ya. Seperti tadi pujian ya, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ya, saudaraku. Orang yang cinta Tuhan, dia akan selalu ingin ketemu dengan Tuhan. Ingin selalu dekat dengan Tuhan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, mari kita ambil keputusan untuk kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan ya dengan kerelaan hati saudara-saudara. Dan hati yang seperti ini akan membawa kita memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Akan memiliki tentang sesuatu yang membuat hati kita tenang, hati kita bahagia ya. Jadi kita bukan sekedar ngomong, tapi kita lakukan Bapak Ibu. Jadi saudaraku, ini yang namanya kita menjadi pelaku firman ya. Oke. Nah, dan ini rencana kerelaannya terdapat di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, saudara, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya. Ya, saya ulang sekali lagi. Mengerti rencana Allah dalam rencana kerelaannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di luar sana banyak sekali orang-orang saudaraku tidak mengerti akan rencana kerelaannya. Ya, saudaraku, apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja. Apakah dia ikut juga di dalamnya melayani? Iya, dia melayani. Tapi banyak dari mereka tidak mengerti, saudaraku, ya, tentang kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya, saudaraku, ya. Mereka ini hanya sekedar omdo saja, saudaraku, ya. Tapi kita di sini, saya berdoa supaya kita tidak menjadi omdo, kita menjadi pelaku firman. Dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Nah, itu kita mengerti, saudaraku, ya, kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya. Oke. Dan ini, saudaraku, kita akan lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya. Siapa dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, ya, hebatnya di sini. Pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Amin. Mengerti itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting ya, mengerti itu penting. Mengerti pentingnya apa? Beroleh apa, saudaraku? Beroleh penebusan dosa di dalam Allah dan oleh darahnya Yesus Kristus penebus. Yesus Kristus penebus kita semua ya. Kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-7. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ini dia. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerelaan
kerelaannya itu pertama dia mengerti suatu. Mengerti pentingnya dia beroleh penebusan. Penebusan apa, saudara? Penebusan dosa, ya. Di dalam Allah, ini pertama. Dan kedua, dan oleh darahnya. Darahnya siapa, saudara? Darahnya Yesus Kristus, Sang Penebus. Ya, kata penebus, menebus, pekerjaannya menebus. Menebus itu artinya dia membayar lunas, saudaraku. Nah, sama seperti baju yang saya kenakan ini, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu juga kenakan saat ini kan tadinya ada di toko, betul ya? Belum menjadi milik kita, itu menjadi milik pemilik toko, ya. Dan dia menjual baju itu, dia pajang baju itu. Dan kita lihat, kita ingin memilikinya. Apa yang terjadi? Kita ambil uang, kita keluarkan uang kita. Kita bayar, baru kita bawa pulang baju itu dan menjadi milik kita, baru kita kenakan. Nah, sama Yesus pun begitu. Dia menebus kita setelah kita jatuh di dalam dosa dan kita semua menjadi budak dosa. Siapa pemiliknya? Iblis. Iblis menjual kita, menjajakan kita di pasar dosa. Datang nabi untuk mau menebus, nabi tidak bisa karena nabi juga manusia, ya. Dia juga bisa berdosa. Datang juga rasul mau menebus, rasul dan juga yang lain-lain tidak bisa menebus karena dia juga manusia, bisa berdosa. Maka datanglah Kristus, Yesus Sang Penebus. Dia menebus kita dengan apa? Dengan darahnya. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang namanya rencana kerelaannya. Saudara bisa membayangkan gak kalau Yesus sendiri dia gak rela datang tinggalkan surga yang mulia, surga yang penuh dengan segala kemewahan, keindahan, ya, penuh dengan segala kenyamanan, segalanya ada di sana. Dia nggak rela tinggalkan surga untuk datang ke dalam dunia mencari menyelamatkan kita. Apa yang terjadi dengan nasib kita, Bapak Ibu? Nasib umat manusia sekian banyak, semua akan menuju kepada kebinasaan. Amin, Bapak Ibu. Maka ini kita belajar teladan Yesus, dia rela melakukannya. Dan dalam doanya pada waktu dia menghadapi cawan murka Allah, di Taman Getsemani dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita ibadah pagi ini kita lakukan dengan rela hati, dengan sepenuh hati. Tapi karena apa? Alasannya apa, saudara? Kita mau melakukan karena kita cinta Tuhan. Itu loh, saudara. Orang kalau lagi jatuh cinta, dia kepingin dengan apa, saudara? Ketemu dengan pribadi yang dia cintai, ya. Itulah kita dengan Yesus, Bapak Ibu. Ya, kita yang ketemu dengan Yesus setiap hari. Supaya apa? Kita yang susah, kita yang sedih, kita yang lemah ini tidak susah, tidak sedih lagi, tidak lemah lagi. Kenapa? Karena kita terkoneksi dengan dia. Kita terhubung, kita tersambung. Sehingga hati yang kita yang susah, tidak sedih, tidak takut lagi, ya. Itu dia hebatnya di situ. Amin. Makanya lagu nyanyian Jawa bilang apa? Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti soyo ayem atine. Amin, Bapak Ibu, ya. Semua kita ikut Yesus gak rugi. Yang rugi itu siapa? Mereka yang tidak ikut Yesus, ya. Kalaupun mereka ikut Yesus tapi gak sepenuh hati, gak rela juga, itu tidak akan mendatangkan keuntungan, ya. Dia akan rugi juga, ya, Bapak Ibu. Ini dia. Mari kita lihat yang kedua, setelah dia mengerti, baru dia memahami. Memahami itu penting gak, Bapak Ibu? Penting, saudaraku, ya. Memahami pentingnya dia. Dia apa, saudara? Dilimpahkan Tuhan kepada segala hikmat dan pengertian dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat, ya. Ayatnya Efesus 1 ayat 8. Efesus 1 ayat yang ke-8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Amin, ya. Yang dilimpahkannya, siapa yang melimpahkannya? Tuhan sendiri. Tuhan. Kepada siapa? Kepada kita, orang percaya, ya, umat tebusan Tuhan. Dalam segala apa? Hikmat dan pengertian, saudaraku, ya. Nah, apa itu hikmat? Apa itu pengertian? Itulah firman, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, kalau orang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dia akan menjadi orang yang penuh dengan hikmat, ya. Hikmat siapa? Hikmat Tuhan. Amin, ya. Saudara, ada orang yang tidak baca firman, dia betul pintar, tapi itu bukan hikmat Tuhan. Itu hikmat dunia, saudaraku. Ya, hikmat dunia itu Alkitab berkata adalah kebodohan bagi Allah, ya. Amin, ya. Dan pengertian. Pengertian itu apa? Firman. Firman membuat saudara dan saya akan mengerti
mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, mengerti tentang pribadi Tuhan. Ada banyak orang Kristen, betul dia Kristen, betul dia di gereja, tapi karena dia nggak baca firman dengan baik, dia nggak renungkan firman dengan baik, sehingga dia banyak kali tidak mengerti. Makanya Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, ya, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, kita semua hari ini yang mendengar firman dan merenungkan suatu dan membuat kita akhirnya mengerti. Nah, ini kita tidak akan bisa disesatkan. Nah, orang yang sesat itu karena apa? Mereka tidak mengerti kitab suci. Amin, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya orang-orang ini mudah, saudaraku. Mereka dibawa ke sana, kemari, ke situ, ke sana, saudaraku. Dan mereka mudah disesatkan. Saya berdoa supaya hari ini semua kita yang ada dalam gereja CLCC ini, kita belajar firman Tuhan secara mendetail, secara runut ya, secara berurutan sehingga kita bisa memahaminya, kita mengerti, lalu kita melakukan. Amin ya, saudaraku. Nah, kita akan lihat sekarang tahap yang ketiga. Setelah orang pertama tadi mengerti, yang kedua memahami, baru yang ketiga, saudaraku. Dia mengakui. Mengakui itu penting nggak? Penting, Bapak Ibu ya. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui pentingnya Tuhan Yesus telah menyatakan rahasia. Bilang rahasia. Amin ya. Rahasia apa, Bapak Ibu? Rahasia kehendaknya sesuai rencana kerelaannya. Nah, ini dia ya. Menarik sekali. Sesuai rencana kerelaannya. Ayo kita lihat ayatnya ya. Efesus 1 ayat 9. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Amin. Dengan kata lain, Yesus adalah pribadi yang punya komitmen yang kuat. Bukan sekedar kuat, tapi komitmen yang tinggi. Apa yang dia ucapkan itu dia lakukan, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, engkau bisa melihat pribadi yang kuat itu ada di mana ketika dia berbicara dan dia melakukan apa yang dia katakan itu, saudaraku. Ya, itu dia orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Amin, saudaraku. Jadi yang ketiga, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya itu dia mengakui, ya, mengakui pentingnya siapa, saudaraku? Tuhan Yesus telah menyatakan rahasia, bilang rahasia, ya. Rahasia kehendaknya sesuai rencana kerelaannya. Namanya rahasia, Bapak Ibu, tidak semua orang tahu, ya. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang benar-benar dipilih Tuhan, yang Tuhan khususkan untuk mereka bisa mengerti apa yang menjadi rencana kerelaannya. Nah, saya berdoa, saudara, semua kita pagi hari ini kita yang datang, kita bisa mengerti, saudaraku ya, mengerti tentang rahasia ini, kerelaan, rencana kerelaannya, ya. Oke. Lalu kita akan lihat, saudaraku, untuk hasilnya. Kalau begitu, apa dong hasilnya? Kita akan lihat hasilnya bagi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerelaan hatinya. Ini dia, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima, amin Bapak Ibu, menerima apa saudara? Dia menerima pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menerima apa Bapak Ibu? Menerima pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah, ya. Kasih karunia Allah itu kaya, Bapak Ibu. Kekayaan kasih karunia Allah, ya, berlimpah-limpah. Amin. Kita lihat Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini dia, ya. Jadi kita lihat ya, bagi orang-orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana kerelaannya itu, dia menerima apa? Pengampunan dosa. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Dosamu dan dosaku diampuni oleh Tuhan, ya. Selaku menurut apa, Bapak Ibu? Menurut kekayaan kasih karunia Allah, ya. Kasih karunia, Bapak Ibu sudah ingat ya. Pertama apa, Bapak Ibu? Gift, hadiah, ya.
Yang kedua apa Bapak Ibu? Merciful. Merciful. Betul ya? Kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan ya. Itu ya diberikan pada kita. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kemampuan secara ilahi atau supranatural diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa ya. Sehingga dia mampu bertahan sampai hari ini. Dia ada hari ini itu karena kasih karunia atau anugerah. Amin ya. Dan yang keempat, masih ingat kasih karunia itu apa? Sebuah opportunity atau kesempatan. Ya, hidup ini kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan ini hanya sekali saja. Jangan kau sia-siakan. Kalau engkau sia-siakan, engkau bakal menyesal. Ya, menyesal minta untuk dikembalikan, tapi sudah tidak mungkin. Kalaupun engkau mengejar sudah terlalu jauh dan gak nutut Bapak Ibu. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, waktu berjalan terus Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa mencegah itu. Waktu berjalan terus. Ya, maka itu kita perlu gunakan kesempatan selama kita hidup ini ya, supaya kita pada akhirnya tidak menyesal. Oke, kita lihat dulu ya Efesus 1 ayat 7. Ayatnya diperdengarkan. Ya, Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Amin ya, menurut apa saudaraku? Kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Amin. Oke, kita akan lihat hasil yang kedua, saudaraku. Ini dia ya, tentang rencana kerelaannya. Kita akan lihat ya, hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima segala hikmat dan pengertian ya, yang dilimpahkan Kristus kepadanya. Nah, kita lihat ini ya, Efesus 1 ayat 8. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hal hikmat dan pengertian. Amin. Amin. Yang dilimpahkannya, siapa yang melimpahkannya? Tuhan Allah sendiri ya, kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, tadi saya katakan apa itu hikmat, apa itu pengertian, itulah firman ya. Firman membuat kita berhikmat, firman membuat kita berpengertian ya. Sehingga kita jadi ngerti, kita jadi tahu ya. Dan kita tidak mudah lagi dipermainkan oleh arus pengajaran yang menyesatkan ya Bapak Ibu. Kita semua sudah punya pengertian yang benar akan firman. Oke, kita lihat yang terakhir ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia ikut ya. Dia ikut rencana kerelaan Tuhan yang telah ditetapkan dalam Kristus. Ya, kita lihat ayatnya, Efesus 1 ayat 9. Efesus 1 ayat yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Amin ya, telah ditetapkannya dalam Kristus. Siapa yang menetapkan ini? Tuhan Allah sendiri ya. Dan Tuhan menetapkan ini bagi siapa? Bagi kita semua. Maka kita lihat firman Tuhan itu juga disebut sebagai ketetapan Tuhan ya. Ya, itu karena Tuhan sendiri yang menetapkan Bapak Ibu. Jadi saya percaya ketika kita ikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan, kita ikuti firman Tuhan, kita tidak akan pernah menyesal ya, kita tidak akan pernah rugi. Dalam firman Tuhan pagi ini memberkati kita semuanya dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Dan percaya orang bersemangat itu dia dapat menanggung penderitaannya ya. Itu dia, penderitaan apapun yang kau alami hari-hari ini, ketika kau punya semangat mengiring Tuhan, maka kau dapat melewati semua dengan baik ya. Tuhan berkati kita semua, dan Ibu Indriani akan berdoa, nanti orang tua kita Pak Bruri, Bro Salim, nanti untuk doa deklarasi ya, kita akan juga sama-sama melakukan. Ya, silakan Bu Indriani. Shalom Bapak Ibu yang Shalom. Selamat pagi semua Ya, sehat. amin. Ya, tetap sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Doa Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau rela berkorban untuk kami Tuhan. Darah Tuhan, sehingga untuk menebuskan dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami akan memperoleh hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberkati semua yang ikut Zoom
di pagi hari ini Tuhan. Ya Yesus. Segala kesalahan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mohon ampun dan kami merendahkan diri, ada berkat, ada mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu rela memberikan kami hikmat apapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan hikmat-Mu kami dapat melakukan segala perkara Tuhan. Jauhkan kami dari segala perkara itu Tuhan. Dan segala musibah kami yang menimpa Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Dan bukakan pintu-pintu berkat bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sumber dari segala sumber berkat itu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih hari lebih heran untuk mewartakan kerajaan-Mu. Sehingga apa yang dikatakan hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anaknya Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami tahu hamba-Mu setia kepadamu Tuhan. Apapun dengan kesetiaannya itu Tuhan, Kau buat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami semua yang ikut di pagi hari Tuhan. Tuhan terima kasih, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Indriani untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini. Doa peneguhan firman. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Memberkati Bu Indriani. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Atanasya Pujiastuti Esti. Terima kasih Oma Roslin. Ya, sama-sama. Sudah ikut ibadah. Terima kasih buat Andre Marantika sudah doa sebelum firman. Yesus memberkati pelayanan, juga pelayanan di rumah sakitnya, kliniknya. Terima kasih. Ibu Indriani juga terima kasih udah doa peneguhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Oma Roslin, terima kasih sudah memperdengarkan firman kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberi kesehatan Oma keluarga di Jerman. Terima kasih buat Bapak Pastor John yang sudah memberi berkat firman pada kita. Tuhan beri kesehatan, umur panjang. Tuhan pakai Bapak Pastor dan Ibu lebih dan lebih lagi untuk membimbing kami setiap waktu, setiap saat, sampai kapanpun. Terima kasih Pastor atas firman-Nya kepada kita semua. Amin. Kita akan menaikkan doa petik yang saya akan naikkan karena Ibu Joyce mungkin saya akan naikkan doa petik bagi bangsa dan negara, juga untuk gereja CLCC kita tercinta. Doa petik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa petik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari
perebutan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa tawaran Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani besar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti SD dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Terima kasih Bapak Pastor. Selanjutnya pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Lukas Krisnanto yang Tuhan pakai luar biasa. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo yang memberikan kesempatan kepada saya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di Indonesia. Dan selamat malam Opa Bruri dan Oma Rosalin yang ada di Jerman. Semangat Opa dan Oma Bruri. Di waktu malam masih mencari hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Siap Oma dan Opa, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan. Di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 10 bertempat di rumah keluarga Ibu Indriani. Info selanjutnya nanti akan diumumkan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati dengan nomor 085964277805. Spesial happy birthday sudah semua, Pastor. Oke, sudah semua ya. Ya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya sampai Maranatha. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kepada host kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang jauh di sana. Di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Lukas, ribut, ramai, luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan pakai Pak Lukas luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan beri kesehatan kita, umur panjang, sehat selalu. Buat Bapak Pastor John, terima kasih Bapak sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini, siang nanti, dan juga malam. Tuhan Yesus beri kesehatan buat Bapak. Si Bapak. Ya buat Oma Opa, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih sudah hadir ibadah pada pagi hari ini untuk Indonesia. Terima kasih. Ibu Indriani, terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari. Terima kasih Ibu. Ibu Fafanglai, terima kasih Ibu Fafanglai. Aktif terus ya Bu, sehat terus. Sehat, salam buat keluarga. Ibu Andriana Marantika, terima kasih Bu. Sudah ibadah pada pagi hari ini, pelayanan.
untuk gereja, juga pelayanan untuk rumah sakitnya, Tuhan beri kesehatan ibu dan juga keluarga. Ya, terima kasih buat Pak Lukas, tetap semangat terus. Tuhan berkati Bapak. Tuhan tahu apa yang dicita-citakan. Terima kasih. Ya, buat Ibu Sinta yang luar biasa selalu mendampingi Bapak John. Terima kasih Bu yang selalu memberi motivasi kita semua. Kaum wanita, terima kasih, sabar dan tetap sabar. Untuk Yor Parekel, juga James, Cindy, ya Tuhan berkati kalian semua, umur panjang, kesehatan, juga sekolahnya Tuhan berkati. Dan juga untuk gereja CLCC, Tuhan berkati kita semua. Dan selanjutnya, untuk doa deklarasi, kami persilakan Pak Pastor untuk siapa yang bertugas. Kami persilakan Bapak Pastor. Oke, baiklah. Ya, doa deklarasi kita mulai dari orang tua kita dulu ya. Di Jerman, Pak Bruri pertama, kedua Ibu Rosalin, ketiga Ibu Fang Fang Lai, keempat Ibu Andriana, lalu kelima yaitu ada Ibu Indriani ya, dan yang keenam, nah satu bapak lagi mewakili, yaitu Bapak Lukas Krisnanto ya. Oke, jadi ingat ya urut-urutannya begitu ya. Jadi nomor satu orang tua kita dulu dari Jerman, dan kita semua ketika berkata amin, kita berkata terjadilah, terjadilah ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Ya. Haleluya. Oke, silakan Pak Bruri nomor satu ya. Amin. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat malam buat Pak Bruri. Ya. Apabila aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. 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 Terjadilah. Rosalin. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Tiga Ibu Fang Fang lain. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Ya, silakan. Aku ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Ya, silakan Pak Lukas. Bagi yang berdoa. Pak Lukas ada di sana? Pak Lukas, mic bisa dibuka. Mic dibuka Pak Lukas. Ya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Ya. Oke, Ibu Atanasia berdoa untuk ibadah nanti siang dan nanti malam. Silakan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak pada pagi hari ini kami sudah beribadah Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mengurapi kami semua, memberkati kami semua Tuhan. Engkau tahu apa isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan untuk ibadah pada siang nanti Tuhan, doa satu mujizat. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tempat kami untuk beribadah Tuhan, dan berikanlah hati pada anak-anak-Mu supaya tetap merindukan-Mu Tuhan, dan juga ibadah malam, dan juga ibadah pagi, dan selanjutnya Tuhan kami percaya Tuhan tetap hadir, tetap melihat kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu selalu mencari dan selalu membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Dan kita akan naikkan sebuah pujian ya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sungguh baik dalam hidup kita semua ya. Amin Bapak Ibu ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu.
bersorak-sorak yang mulia bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, layak dimuliakan. Dalam nama Yesus, Engkau terima pagi ini, kuasa Tuhan turun atasmu untuk Ibu Atanasia, untuk Tuhan orang tua kita Pak Bruri Bu Rosalin yang ada di Jerman, untuk Ibu Indriani, Ibu Andriana, untuk Ibu Fang-Fang lain, untuk Pak Lukas, untuk Your Miracle, Ibu Sinta, Johan Silly James, kuasa Tuhan tercurah dan curahkan buat kita semua dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini, kuasa Tuhan menyertai engkau sepanjang hari ini. Yang di rumah, yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, Tuhan memberkati yang buka salon apapun. Usaha yang kau lakukan bersama dengan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal, menang tidak ada yang kalah, beruntung tidak ada yang rugi. Mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat, tidak sakit, tetap kuat, tidak lemah. Tetap yang terbaik dan bukan terburuk dalam nama Yesus. Selalu yang terdepan bukan yang terbelakang. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus. Kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati bangsa Israel di dalam nama Yesus. Dan kami percaya saat kami memberkati bangsa Israel, kau juga memberkati anak-anakmu pagi hari ini. Tuhan berkati orang tua kami, sebentar mereka akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam damai surgawi, dan anak-anakmu di Indonesia yang beraktivitas. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati semuanya, Bu Indriani, Bu Andriana, Pak John, buat Jerome sama Sarah dan Marco. Oh ya, Bapak Ibu kita berdoa untuk kiranya dia boleh berangkat hari ini pulang ke Jerman. Ya, betul tadi permohonan doa yang disampaikan orang tua kita ya, Bu Rosalin untuk anaknya, mantu dan cucu yang datang ke Indonesia ya. Kita berdoa supaya mereka saat terbang tidak ada kendala ya, tetap sehat. Mari arahkan tangan sekali lagi di depan layar monitor. Kami berdoa untuk putra putri Tuhan anak mantu Pak Bruri Borosalin yang ada di Indonesia. Berdoa untuk saudara kami Makro dan Sarah dan juga putra mereka Jerome. Tuhan sertai mereka Tuhan saat mereka akan terbang kembali ke Jerman. Tuhan tolong kesehatan saudara kami Bu Sarah, Tuhan pulihkan kesehatannya sehingga dia boleh terbang, dan kami percaya tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan oleh kuasa Bilurius. Berkata hari ini juga, detik ini juga, aliran mujizat, aliran kesembuhan sudah mengalir untuk Ibu Sarah dan dia tidak sakit dan dia sudah sehat. Terima kasih bersertai perjalanan mereka dari Indonesia sampai ke Jerman, semua dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Biarlah mereka semua penuh dengan sukacita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di Indonesia buat mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Tuhan memberkati kita semua ya. Terima kasih Injani. Terima kasih ya Ibu. Buat Anasia Maluka. Selamat istirahat semua ya. Bu Fang-Fang, Bu Sinta semuanya. Bu Sinta Maluka, salam buat adik Kesia ya. Oke, God bless you. Selamat beraktivitas. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Lekker slapen. Ya, thank you well. Thank you well. Bye bye. Bye.